Halo Aries, apa kabar? Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita mau reading tentang kabar seseorang yang pernah menyakiti atau mencampakkan dirimu ya, mantan kamu yang menyakiti kamu, yang pisahnya itu nggak kurang enak gitu ya. Ini adalah general reading dan ini energinya juga bisa vice versa, bisa kebolak-balik. Bijak-bijak kalian menyikapinya, ambil saja pesan baiknya, buang pesan buruknya ya teman-teman Aries. Dan ini hanya fun reading, hanya prediksi, nggak usah dibawa baper, nggak usah dijadiin kesel. Kalau memang ini benar-benar bukan cerita kamu, ya tinggalkan saja readingan ini ya. Oke, kartunya seperti biasa sudah aku shuffle Aries. Kita mau lihat yang pertama, seperti apa energi dia yang telah menyakiti kamu, mencampakkan kamu gitu ya. Kita mau lihat di sini ada King of Spring, lalu ada Five of Autumn, lalu ada Ten of Winter. Oke, aku melihatnya di sini secara umum dia ya Aries. Seseorang ini adalah sebenarnya seseorang yang bijak ya, kalau aku lihat. Seseorang ini punya kebijaksanaan yang baik ketika bersama kamu, terus kemudian dia juga memiliki spiritual yang baik ya orangnya. Kemudian dia dalam menghadapi hidup ini juga orangnya tuh bertanggung jawab ya. Dia orangnya tidak melalaikan tugasnya, terus kemudian dia orangnya juga cukup komit ketika dia menjalin hubungan ya. Dia lakukan itu dengan benar ketika itu masih berjalan. Kalau memang sudah pisah ya udah pisah nih, dia nggak akan menghubungi kamu gitu. Dia kayaknya orangnya cukup strict ya di sini kalau aku lihat. Dan kemudian kalau aku lihat juga kondisinya dia saat ini adalah seseorang ini sedang mengalami suatu perubahan ya dalam kehidupannya. Apakah itu perubahan dalam hal karir, pekerjaan, usaha, apakah itu dalam hal karakternya dia dalam cinta, apakah itu dalam kehidupannya gitu. Ada perubahan yang terjadi di mana perubahannya ini adalah dikarenakan dia sedang mengalami suatu kesulitan, suatu tantangan yang terjadi dalam hidupnya dia gitu ya. Misalnya nih, bisa jadi dia nih pengusaha atau misalnya dia wira swasta atau dia punya kos-kosan gitu ya. Nah, kos-kosannya ini dia punya 10 kamar, tiba-tiba drop gitu ya. Cuman ada 5 kamar yang masih terisi gitu ya. Padahal dia harus membayar karyawan mungkin, tukang bersih-bersih, apapun itu, maintenance kos-kosan gitu ya. Jadi ada perubahan yang cukup membuat dia agak kesulitan di sini, ada keteteran ya. Kalau misalnya dalam pekerjaan bisa juga misalnya mungkin dia tahu bahwa perusahaan tempat kerjanya dia itu sedang kritis gitu ya, yang bisa jadi akan ada PHK atau mungkin malah akan tutup, atau mungkin dia bekerja di suatu shopping center, shopping centernya juga akan tutup misalnya kayak begitu ya. Jadi ada kegalauan di dalam hatinya, ada kebingungan dia tentang pekerjaan, kemudian ada kesulitan keuangan otomatis di sini ya. Karena misalnya dia biasanya mendapatkan proyek, misalnya biasanya dia bisa ngerjain proyek, terus ternyata nggak ada kontrak sama sekali, nggak ada proyek sama sekali, misalnya kayak begitu ya. Sepi lah ibaratnya, order-order job-job itu ada penurunan yang signifikan gitu ya. Terus kemudian di sini aku juga melihat soal hubungan, sepertinya sejak dia meninggalkan kamu yang terakhir kali itu dia menutup diri, aku melihatnya kepada orang lain ya, pada lawan jenis, apakah pria, wanita gitu. Dia kelihatan kayak dingin gitu melihat orang lain. Ketika dia berpisah sama kamu, bisa jadi dia lebih konsen, dia fokus sama bidang pekerjaan dan usahanya dia, sehingga dia agak mengabaikan urusan cinta gitu kalau aku lihat ya. Oke, sekarang kita lihat lagi ya, ada masalah atau mungkin ada tantangan apa yang sedang dia hadapi saat ini. Di sini ada the Fool, ada the Lovers, kemudian ada the Hermit, kemudian ada Page of Pentacles. Ya, seseorang ini memang lagi bingung ya, teman-teman Aries ya, si mantan kamu itu lagi bingung, lagi kesulitan, lagi nggak tahu mau maju kayak
Dia takut, iya nggak sih nanti kondisinya semakin baik nggak nih? Dia mau mundur, dia juga kok mundur sih, ibaratnya kayak gitu ya. Jadi misalnya dia pengen promosiin kos-kosannya, itu kan butuh biaya lagi ya. Padahal sementara pendapatan yang dia terima aja untuk maintenance kos-kosannya aja udah ngos-ngosan, udah berat. Seperti itu. Jadi dia kayak berada di pilihan yang sulit nih, mau maju atau mau begini-begini aja, seperti itu ya. Dia lagi bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya saat saat ini tuh dia lagi bingung aku melihatnya. Kemudian dengan adanya The Lovers di sini dia memang sedang mengabaikan cinta, tetapi aku melihatnya justru dia masih tetap memikirkan kamu. Dia masih tetap ingat kamu. Dia justru merasa ketika aku seperti saat ini, ketika aku sedang down, ketika aku ada masalah, biasanya tuh ada kamu Aries, kayak gitulah ya. Biasanya kamu menguatkan aku, biasanya kamu memberi saran, pendapat yang bisa mencerahkan pikiran aku, tetapi saat ini tuh aku sendiri gitu ya. Ada pemikiran-pemikiran yang sepertinya uh, dia ingin ada keinginan untuk memperbaiki hubungan sama kamu di sini ya. Kemudian di sini dengan adanya The Hermit ya, sejak dia berpisah sama kamu memang dia seperti mengucilkan diri, seperti menyendiri, seperti menyepi dari semua kehidupan, dan dia lebih fokus pada pekerjaan usahanya tersebut gitu ya. Karena memang pada dasarnya tadi di awal aku sudah bilang nih orangnya cukup spiritual ya, cukup kuat imannya, cukup dekat sama Tuhan. Jadi dia lebih baik mendekatkan diri dengan ibadah gitu ya, mengerjakan hal-hal yang lebih positif, terus kemudian dia lebih banyak mendekatkan diri pada semesta, pada Tuhan. Aktivitas-aktivitas yang dia lakukan itu tidak banyak yang berhubungan dengan orang lain gitu. Maksudnya bareng-bareng sama temannya pergi nongkrong, terus diajak ngopi-ngopi iya, berangkat, diajak main ini, main itu, main bola, apalah misalnya gitu ya. Atau apapun itu dia lebih baik enggak deh, gue di rumah aja. Jadi sejak dia berpisah dari kamu itu dia seperti mengucilkan diri gitu ya, dia lebih banyak berdiam diri. Makanya dia juga belum ingin memiliki hubungan dengan seseorang ya, sehingga mungkin bisa jadi orang melihat dia tuh kayak kok dia dingin banget ya sama lawan jenis gitu ya. Bisa jadi mungkin dia takut ketika dia menjalin hubungan lagi nanti takutnya gagal atau dia menyakiti orang lagi, seperti itu ya. Oke, kemudian di Page of Pentacle ya memang jelas dia sedang ada masalah keuangan di sini, ada kesulitan keuangan. Dia lagi mencari jalan, mencoba untuk menstabilkan kondisi keuangannya dia supaya bisa normal lagi seperti hari kemarin gitu ya. Dia sedang mengupayakan itu. Bisa jadi saat ini dia lagi mencari side job atau dia mencoba hal-hal baru, dia mencoba mencari ide-ide baru, memulai sesuatu yang baru yang bisa menghasilkan uang, yang bisa mengembalikan lagi keuangannya dia menjadi normal, stabil lagi seperti hari-hari yang lalu gitu. Jadi dia kayaknya concern kepada stabilitas ekonominya dia gitu ya. Oke, Aries, sekarang kita mau lihat lagi ya tentang dia terhadap kamu. Seperti apa sikapnya dia misalnya, atau apa yang akan dia lakukan, tindakan dia terhadap kamu. Apakah ada rencana dia terhubung kembali, seperti itu ya. Kita mau lihat di sini ada the moon, lalu di sini ada Two of Pentacle, kemudian di sini ada Queen of Wands. Aku melihatnya dengan adanya the moon, dia masih sebenarnya dia masih sedih, masih sendu, masih memikirkan berbagai hal tentang kesulitannya dia, dan kalau misalnya dia diingatkan tentang diri kamu ya dia masih merasa sedih ya, kehilangan kamu karena tanpa sadar dia sudah menyakiti kamu, dia merasa Aries sudah tersakiti hatinya, seperti itu. Apakah dia mau kembali lagi sama aku? Ketika dia mengingat hal-hal tersebut ya, dia di sini aku melihat cukup sedih, dan memang dia di sini cukup tertutup kalau aku lihat ya. Dia orangnya itu nggak terbuka gitu ya. Jadi dia memendam segala sesuatunya itu uh, sendiri ya. Dia pengen, aku melihatnya dia pengen mengirim pesan atau menghubungi kamu gitu Aries ya, secara langsung, tapi aku melihatnya dia masih ragu ya. Di sini aku lihat nih kelihatan nih dari Two of Pentacle dia ragu. Dia pengen banget
ada seseorang di sisinya pada saat-saat dia seperti ini gitu ya. Dia ingat misalnya ketika dia down kamu akan menguatkan dia gitu, sehingga dia dia pengen nih menghubungi kamu, tapi ada kebingungan, apakah kamu mau nerima, terus kemudian dia merasa juga, aduh harga diri nih, masa aku menghubungi duluan sih, misalnya kayak begitu ya, kok aku uh, datang duluan, kok aku minta maaf duluan sih gitu. Ada ya, sebagai manusia itu ada gengsinya, itu tuh ada. Jadi di sini dia lagi berpikir apakah ini mau maju atau enggak jadi nih, hubungi Aries atau enggak nih, kayak begitu ya. Jadi apa yang mau dia lakukan terhadap kamu, ini beberapa saat masih dalam pemikirannya dia. Tetapi dia berpikir bahwa akan lebih baik kalau aku mendatangi Aries di hari yang baik ini gitu. Jadi mungkin bisa jadi untuk Aries, seseorang ini bisa jadi dia tidak akan lama lagi ya akan menghubungi kamu. Dia merasa bahwa kayaknya aku harus silaturahmi nih sama dia gitu ya, apakah dia mau terima atau enggak, yang penting aku mau datang, aku mau minta maaf, aku mau kembali hubungan ini baik, tidak harus berpacaran, tidak harus kembali berkomitmen, tapi paling enggak hubungan itu normal kembali, itu yang dia pikirkan ya, itu yang dia inginkan gitu, karena dia berpikir bahwa apakah pekerjaanku amburadul atau aku banyak masalah seperti ini karena aku masih menyimpan kesal, karena aku masih menyimpan kemarahan, karena aku tidak berhubungan baik dengan seseorang gitu ya. Karena ini orangnya kan cukup spiritual ya, cukup cukup rohaninya cukup kuat, intuisinya juga kuat, sehingga dia merasa bahwa ketika aku mempunyai masalah dengan seseorang, maka itu akan bisa membuat langkahku itu juga tidak lancar gitu. Jadi dia ingin menyelesaikan masalah tersebut dengan kamu Aries ya. Bisa jadi kamu tunggu saja, bisa jadi seseorang ini akan datang untuk menghubungi kamu gitu Aries, semua kembali kepada diri kamu ya. Kemudian di sini apa nasihat, pesan yang bisa Oracle berikan kepada kamu ya? Di sini ada pesannya dari Oracle, ada accept compliments. Terima compliments itu apa? Pujian, penghargaan gitu ya. Terima saja penghargaan itu. Ibaratnya gini, mungkin kamu masih kesal, kamu masih marah, tetapi ketika seseorang ini berusaha menguatkan hatinya, berusaha dengan niat baiknya mendekati kamu, ya, itu kamu lebih baik terima usahanya tersebut, menghargai usaha orang ini gitu ya. Bisa jadi dia juga sebenarnya berat menghubungi kamu, bisa jadi harga dirinya dia pertaruhkan di sini, bisa jadi dia rasa malunya juga dia tangguhkan supaya dia bisa menghubungi kamu gitu ya. Dia orangnya mungkin sebenarnya introvert, pengennya tuh nggak memulai sesuatu duluan, tapi kemudian dia memberanikan diri hal tersebut. Nah, itu yang harus kamu terima di sini ya. Terima dan hargai usaha orang lain yang ingin berdamai dengan kamu gitu ya. Berarti kamu itu adalah orang yang berharga gitu di matanya dia. Orang yang memang layak untuk diperhatikan supaya hubungan kalian itu menjadi baik lagi gitu ya. Jadi tidak perlu kamu fokus pada kesalahannya dia, fokus pada kegagalan yang dulu, fokus pada kekesalan, kemarahan, kekecewaan terhadap orang ini gitu ya. Lebih baik kamu terima saja. Kalau aku sih sarannya ya, lebih baik terima saja kedatangan dia ya. Bagaimana kamu menghargai dia, dia juga menghargai kamu, tetapi untuk kelanjutan hubungan itu tanyakan sama nurani kamu, tanyakan sama hati kamu, dan perlu didengar juga dia datang untuk apa, apakah datang hanya untuk menjalin silaturahmi ataukah memang datang untuk melanjutkan lagi hubungan tersebut, seperti itu ya. Jadi ini akan menjadi suatu pembelajaran yang baik untuk Aries ya. Ini adalah pembelajaran menuju kedewasaan, di mana kamu bisa menerima seseorang yang pernah menyakiti kamu, di mana kamu bisa memiliki hati seluas samudra untuk bisa memaafkan seseorang yang sudah menyakiti kamu ya. Dan itu semua tidak sia-sia Aries ya. Ketika kita memaafkan seseorang dengan tulus, maka semesta akan memberikan balasannya itu luar biasa ya.
Akan banyak kemudahan yang akan kamu hadapi ketika kamu memaafkan seseorang, atau ketika kamu mau memberi maaf seseorang yang sudah menyakiti kamu. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Oke, sekarang kita mau lihat zodiak seseorang yang pernah terkoneksi dengan Aries. Oke, di sini ada Pisces, kemudian ada Aries dan Aries, kemudian ada Scorpio, ada Sagittarius, ada Leo, ada Gemini, ada Cancer, ada sorry, maaf teman-teman, ada Taurus, satu lagi ada Capricorn. Oke Aries, aku rasa ini saja yang aku bisa sampaikan buat teman-teman Aries ya. Semoga menghibur dan bermanfaat, ambil pesan baiknya. Sehat selalu Aries, kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Terima kasih, salam.